Oke, kali ini gue gak bakal ngebahas tentang workout, tapi gue ngebahas hal yang gak kalah pentingnya. Bakal ngomongin kejahatan di balik makanan-makanan enak. Dan sekarang di video ini, gue mau fokus ke satu bidang aja. Gula. Gue mau ngomongin gula sebagai salah satu, mungkin salah satu zat yang paling dinikmati oleh masyarakat kita sekarang ini. Ya, gula. The silent killer. Kalau kita ngomongin obesitas, kita nggak bisa lepas dari yang namanya gula. Obesitas itu bisa dibilang kelebihan berat badan. Dan selama ini, orang selalu bilang, elu itu kebanyakan lemak karena elu makan lemak. Padahal sebenarnya, faktor utama dari penyebab obesitas adalah gula. Dan anehnya, gula ini selalu ditaruh di bagian bawah kalau kita lihat yang namanya nutritional facts di dalam makanan. Apa itu gula? Gula ini merupakan zat yang ada di karbohidrat. Jadi kalau kita makan karbo, seperti nasi dan teman-temannya, nasi, roti, dan itu semua, itu mengandung gula. Dan anehnya, kenapa banyak banget nutritional facts dalam kemasan makanan itu? Banyak yang nggak bohong, tapi berusaha untuk lebih tricky. Contohnya gini, gue sering nemuin produk kemasan makanan atau minuman. Misalnya minuman nih, isinya cuma 300 ml. Kecil kan? Cuma segini nih. Tapi dia bikin kemasan di nutritional facts-nya itu 2 sajian per kemasan. Jadi seolah-olah satu botol 300 ml tadi bisa diminum untuk 2 kali. Kenapa? Supaya gulanya terlihat lebih sedikit dari yang sebenarnya. Padahal kalau kita pikir-pikir lagi nih, masa iya minuman 300 ml itu bisa diminum 2 kali? Bagi gua pribadi itu kedikitan. Lu pasti sekali minum habis 300 ml. Ini 2 sajian per kemasan. Disuruh minum 2 kali. Gak mungkin, kedikitan. Tapi kenapa di tabelnya ditulis 2 sajian per kemasan? Supaya kalian ngelihat gulanya, lemaknya lebih sedikit daripada yang seharusnya. Mereka ini gak bohong. Mereka ini bener. Tapi mereka itu ngebuat kita gak aware. Seakan-akan kita ngelihat ini sebenarnya gula segini baik-baik aja. Padahal sebenarnya gulanya itu banyak banget. Rata-rata, orang Amerika itu mengkonsumsi gula sebesar 26 sendok teh per harinya. Atau 40 kilo setahun. Kalian bayangin, kenapa penting ngomongin orang Amerika? Karena apapun yang terjadi di Amerika akan terjadi kepada negara-negara lain. Baik di teknologi, baik di makanan, penyakit, semuanya. Dan itu menurut gue hampir pasti. Itu kenapa kita harus lihat selalu kondisi di Amerika. Oke, kenapa gula ini selalu dipakai dalam makanan? Kenapa? Karena gula itu merupakan zat yang nagih. Lu gak mungkin kalau makan sayuran, kalian gak mungkin gitu ketagihan. Gak mungkin makan salad ketagihan. Kecuali saladnya pakai dressing, mayonnaise, ada gulanya. Mungkin bisa bikin kalian ketagihan. Itulah alasan kenapa semua produsen makanan kemasan selalu pakai yang namanya gula ini. Karena itu menyenangkan. Karena itu akan membuat kalian pengen lagi dan pengen lagi. Ketagihan secara nggak sadar. Gula yang sudah diolah, gula rafinasi, itu kecanduannya itu 8 kali lipat daripada kokain. Apa minuman yang paling banyak gulanya? Sudah menjadi kenyataan. Semua orang tahu bahwa Coca-Cola merupakan minuman yang sangat tinggi gulanya. Dan itu memang sangat bikin kita pengen lagi, dan pengen lagi. Gua juga gitu kok. Kalau kita mengkonsumsi gula kebanyakan, kita akan selalu lapar. Kita rasanya pengen makan terus. Kenapa? Karena gula itu nutrisi kosong. Nggak ada nutrisinya. Gula hanya berguna sebagai penyedap. Nggak ada gunanya selain itu. Dia nggak ada nutrisinya. Dan itu kenapa kalau kita makan makanan yang nggak ada nutrisinya, kita akan selalu lapar terus. Beda kalau lu makan makanan yang ada nutrisinya. Kalau misalnya lu makan protein, lu makan karbo yang bernutrisi, lu makan sayur-sayuran, lu bakal lebih cepet kenyangnya. Dibanding kalau lu makan gula setiap harinya. Intinya, gula itu nggak mungkin bisa ditinggalkan. Karena gula itu buat kita keenakan. Mau lagi, dan mau lagi. Dan betul,
Memang ada angka maksimal untuk mengkonsumsi gula dalam sehari, yaitu 50 gram. Betul, gue nggak bilang kita makan beberapa gram gula, kita bakal mati. Enggak, ada batas maksimalnya. Tapi apa? Siapa sih yang ngikutin guideline tersebut? Emang lu tahu kalau lu makan sesuatu? Emang lu tahu kalau lu makan nasi goreng, gulanya berapa? Emang lu tahu kalau lu makan martabak atau terang bulan, gulanya berapa? Ya, nggak tahu kan? Kita pasti melebihi batas maksimal konsumsi gula dalam sehari. Mungkin kalau kalian makan makanan kemasan, kalian bisa tahu berapa gulanya. Tapi kan kita juga makan makanan yang lain. Yang nggak heran, kalau sekarang banyak banget orang yang obesitas, diabetes, dan teman-temannya. Dan juga sekarang banyak banget makanan sehat yang berlabel makanan sehat. Contoh, sereal itu nggak sesehat itu. Dia itu mengandung banyak gula, dan itu nggak sehat. Orang-orang tahu, tapi entah kenapa dipakai sarapan untuk anak-anak kecil yang masih sekolah. Itu yang gue agak heran. Ada lagi, roti tawar. Roti tawar pakai selai coklat. Itu banyak banget gulanya. Apalagi, oatmeal. Oatmeal itu karbonya lumayan tinggi. Dan kadang juga orang makan oatmeal dicampur pakai yang manis-manis. Jadi makin banyak karbonya, makin banyak gulanya. Ada juga snack-snack sehat yang sebenarnya isinya gula semua. Bayangkan, 2 dari 3 orang di Amerika itu obesitas. Meskipun gua nggak pernah ke Amerika. Tapi kalau di video-videonya, ya memang sekarang menurut gua orangnya banyak yang obesitas. Misal deh, mereka nonton NBA. Tangan kiri Coca-Cola, tangan kiri popcorn sejibun. Tapi bukan itu yang utamanya. Dan masalahnya, orang-orang yang obes ini menyalahkan lemak atau fat sebagai penyebab obesitas mereka. Ya emang bener, fat itu nggak bagus kalau kebanyakan. Tapi bukan itu yang utamanya. Utamanya itu tadi, gula. Intinya gula itu kalau kita makan malah bikin lemes. Kenapa? Karena gula itu kalau kita makan akan cepat banget menaikkan gula darah kita. Tapi setelah naik cepet, turunnya juga cepet. Dia bakal langsung jatuh ke bawah. Dan itu yang membuat kita dikit-dikit semangat. Semangat banget nih. Beberapa menit kemudian, lanjut rebahan, scroll TikTok lagi. Kalau kita banyak makan makanan yang bernutrisi, kalau lo kebiasaan makan makanan yang ada isinya, lo bakal susah untuk ngabisin makanan yang banyak banget. Karena perut lo udah full. Kalian cobain seminggu deh, makan makanan yang ada isinya, yang bernutrisi. Terus kalian coba makan nasi padang 2 bungkus. Gak bakal bisa. Karena perut lu udah full. Kecuali kalian makan gula terus. Habis itu kalian coba makan nasi padang 2 bungkus tadi. Baru mungkin kalian bisa ngabisinnya. Karena gula bikin kita lapar terus-menerus. Jadi sebenarnya kalau kita makan makanan yang bernutrisi ini, kita nggak perlu pusing sama yang namanya kalori intake dan kalori out. Karena kita pasti akan lebih cepat kenyang. Kita akan otomatis secara nggak sadar, secara nggak langsung akan membatasi makanan tanpa dipaksa. Mereka udah riset bahwa gula ini merupakan zat yang menjadi penyebab obesitas. Tapi kenapa mereka diem aja? Karena mereka nggak bisa stop pakai gula. Karena gula itu merupakan zat yang enak. Dan mungkin penyedap terbaik dalam sejarah umat manusia. Yang bisa bikin kita mau lagi, dan mau lagi. Kalau tadi dibilang 2 dari 3 orang Amerika itu obesitas, dan penyebab utamanya adalah gula, seharusnya gula ini adalah pandemi obesitas. Tapi kan nggak ada yang namanya pandemi obesitas. Ada yang bilang makanan terbaik adalah makanan yang nggak ada nutritional facts-nya. Jadi artinya bukan makanan kemasan, karena nggak ada labelnya. Jadi yang terbaik adalah makan makanan dari real food, yang enggak diproses. Dibanding kita makan makanan kalengan dan yang instan. Cepat saji. Kenapa gue capek-capek kasih tahu kalian semua ini? Kalau gue mau sehat, gue sehat sendiri. Misi gue di sini sebenarnya bukan itu. Misi gue di sini, gue mau kasih tahu ke kalian, terutama anak-anak muda yang seumuran gue, atau bahkan lebih muda, lebih tua. Gue cuma mau kalian hidup lebih sehat. Karena gue tahu generasi gue sekarang sedikit-sedikit
Terlalu banyak makan makanan yang instan. Terlalu banyak makan makanan snack-snack yang manis. Makanan kekinian, es krim kekinian, semuanya. Dan itu semua mengandung banyak banget gulanya. Dan di sini gua, sebisa gua, ngasih tahu apa yang gua tahu demi kebaikan kita semua. Demi kesehatan kalian dan kehidupan kalian juga. Dan mungkin nggak semuanya yang gua bilang ini bener. Tapi ambil yang baik-baiknya. Karena kalau kalian udah sakit, kalian ngedrop, biaya rumah sakit, itu mahal. Karena kesehatan itu mahal. Sakit itu pasti ada yang sakit. Bagus ada BPJS, cuma jangan sampai kebanyakan yang pakai. Maksud gua, kalau kita pakai, itu berarti kita sakit. Kalau kita sakit, kita menderita. Siklusnya kayak gini loh, sedia payung sebelum hujan aja. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir ini. Jangan lupa like kalau kalian suka video-video seperti ini. Dan jangan malu-malu untuk komen kalau kalian ada yang ingin ditanyakan. Dan jangan lupa subscribe kalau video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.